Shalom teman-teman, hari ini saya akan bersaksi tentang kemurahan Tuhan bagi saya di saat saya terima rapor dan saat saya ujian. Nah, di saat saya ujian selama 4 hari saya berdoa pujian penyembahan. Dan minggu kedepannya saya terima rapor dan saya kaget bahwa saya mendapatkan peringkat pertama. Nah teman-teman, kesimpulan dari kesaksian saya yaitu kita harus berdoa di waktu yang kosong. Dan di waktu kosong itu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Cuman sampai sini ya kesaksian saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar kesaksian saya. God bless you, dadah! Shalom adik-adik. Shalom Kak Lena. Shalom Kak Pita. Apa kabar Kak Lena? Puji Tuhan, sehat Kak Pita. Kak Pita gimana kabarnya hari ini? Sehat dong, luar biasa. Wah, kayaknya Kak Pita ceria banget nih adik-adik. Kak Lena mau tahu nih Kak Pita kenapa sih seneng banget hari ini? Karena kemarin tuh kan aku habis sebel-sebelan sama temen aku. Tapi aku udah baikan sama dia. Wah. Jadi udah ngerjain tugas bareng, udah bercanda bareng, akhirnya udah baikan. Wah, keren banget Kak Pita. Berarti Kak Pita mencerminkan kasih Tuhan lewat hidupnya Kak Pita ya. Wah. Oke adik-adik, Kak Lena sama Kak Pita udah gak sabar banget kita mau ibadah bareng ya adik-adik ya. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya boleh kita satu dalam doa dulu ya. Yuk tutup mata, lipat tangan adik-adik semuanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami kuat sampai dengan saat ini. Semuanya karena kesetiaan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar lewat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan Yesus dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan. Semuanya semangat memuji Tuhan ya. Boleh bangkit berdiri. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaaf, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Kita ulang dari awal. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sekali lagi. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari, dalam sehari, dalam sehari, dalam sehari. Masih semangat memuji Tuhan Kak Pita? Semangat dong. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Saya Bergilang, tapi kita pakai gerakan dan nanti tanya jawab ya. Adik-adik boleh pilih ikutan Kak Lena atau Kak
Sekarang adik-adik boleh silakan duduk semuanya. Kita mau nyiapin hati kita memuji dan sembah Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan,
Salam adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat di rumah? Nah, mudah-mudahan adik-adik di rumah semua sehat. Nah, tetap pakai masker dan jaga jarak. Kalau bisa adik-adik jangan keluar rumah dulu ya. Nah, siapa yang tadi sudah memuji dan memuliakan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mari kita satukan hati kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dimanapun berada, biarlah Roh Kudus jamah setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih ingat kan dengan murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus? Petrus adalah murid Tuhan yang sudah menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Nah, tetapi Petrus tidak patah semangat. Dia setelah melakukan kesalahan itu, Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Petrus menjadi seorang yang pemberani karena ada Tuhan Yesus, karena ada Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita di mana Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Bagaimana Tuhan menolong mereka, gimana Roh Kudus menolong Petrus dan Yohanes di hadapan para imam-imam, kepala ibadah, dan serta orang-orang Saduki. Sebentar kita akan dengarkan ceritanya. Siapkan hati adik-adik, mari kita dengarkan ceritanya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat
dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Nah, kita harus seperti Petrus dan Yohanes menjadi orang-orang yang pemberani di dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena ada Roh Kudus di dalam hatinya. Adik-adik, minta yuk Roh Kudus supaya ada di dalam hati setiap adik-adik, supaya adik-adik berani dalam melayani Tuhan. Nah, seperti Petrus dan Yohanes berani melayani Tuhan di hadapan para imam-imam, kepala-kepala ibadah, dan orang-orang Saduki, bahwa Tuhan adalah juru selamat pribadi setiap kita tuh. Nah, adik-adik, kita harus berani menyaksikan bahwa Tuhan adalah jalan keselamatan, juru selamat pribadi kita. Nah, adik-adik, kita harus memiliki Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus akan menolong kita dalam melayani Tuhan. Nah, adik-adik, aku percaya di tengah pandemi ini tetap kita jaga kesehatan kita, jaga protokol kesehatan kita, dan kita tetap semangat melayani Tuhan. Generasi Yeremia, kakak yakin akan tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Pandemi seperti ini, tetap minta Roh Kudus ada di dalam hati kita supaya kita dapat bersemangat, kita dapat berani untuk melayani Tuhan. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita akan akhiri firman Tuhan ibadah hari ini. Mari kita tutup mata kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus ada di setiap hati kita, untuk memberkati setiap kita dimanapun adik-adik berada ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus jamah setiap hati mereka ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan semangat kepada anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya kami anak-anak sekolah minggu akan menjadi Petrus dan Yohanes di masa yang sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, terima kasih sudah beribadah sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kita kamu semua. Tuhan Yesus berikan sukacita, kesehatan untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, topi api Roh Kudus kita sudah jadi. Silakan mencoba. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dah.